pesugihan, tumbal anak-anak. Ada suatu desa, namanya Desa Sukamarga. Desa ini terlihat normal, namun menyimpan rahasia gelap sebenarnya. Setiap petang suasana desa ini berubah. Entah kenapa lebih mencekam dan sunyi. Setiap anak akan disuruh orang tuanya masuk sebelum matahari tenggelam. Kata warga desa, jika masih ada anak-anak di luar rumah setelah matahari tenggelam, maka akan ada panggilan nama mereka dan mereka akan menghilang entah kemana. Hal ini bukan mitos, tapi sudah kejadian dan sering. Di penghujung desa ada rumah kecil yang ditinggali oleh seorang ibu dan anak yang bernama Arga. Mereka hanya tinggal berdua dan hidup miskin. Sore menjelang malam, Arga buru-buru pulang. Setelah mencari rebung di hutan bambu dekat rumahnya, ada suara memanggil namanya dalam sunyi. Arga menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah hutan bambu. Arga, Arga. Suara itu terasa makin dekat. Arga hendak pergi, namun kakinya tidak bisa bergerak. Dari dalam hutan, ada bayangan hitam muncul. Bayangan itu makin dekat dan berhenti tepat di depannya, menatapnya dalam. Arga tidak bisa bergerak dan tidak bisa berteriak. Suaranya tiba-tiba hilang. Badannya membeku. Tak lama, bayangan hitam itu hilang. Arga segera berlari pulang menuju rumahnya. Dari luar terlihat ibunya masih belum menutup pintu. Arga masuk dengan keringat membasahi wajah dan badannya. Dia hendak bercerita kejadian tadi, namun dia urungkan. Perasaan takut tadi belum hilang, ditambah perasaan bingung melihat ibunya. Ibunya menangis sambil memeluk foto Arga. Esok paginya, Arga pergi ke sekolah di desanya. Karena tidak mampu, Arga tidak sekolah. Dia hanya menatap dari kejauhan anak-anak lain yang bersekolah. Ibu Lucy, salah satu guru di sekolah itu. Bu Lucy dekat dengan Arga dan seringkali memberikan pelajaran agar Arga belajar menulis dan membaca. Ada apa nak Arga? Kenapa melamun? Arga tersentak dan menoleh. Dia tiba-tiba teringat kejadian malam tadi. Dia menceritakan kejadian dia di hutan malam tadi kepada Bu Lucy. Bu Lucy terkejut dan berbisik pada Arga. Jika ada yang memanggil namamu di malam hari dan tidak tahu siapa yang memanggil, jangan kamu jawab, kata Bu Lucy pelan. Malam harinya Arga tidur, namun terbangun ketika suara berisik dari ruang bawah rumahnya. Papan kayu itu terbuka. Padahal semenjak ayahnya meninggal, ruang bawah rumah tidak pernah dibuka. Arga turun dan melihat tetua desa bersama ibunya duduk membentuk lingkaran dan dikelilingi lilin-lilin. Di dalam lingkaran itu ada nama Arga tertulis jelas. "Ibu," panggil Arga kepada ibunya. Ibunya menoleh dengan wajah terkejut dan mata terbelalak. Lilin tiba-tiba padam. Tetua desa ikut menoleh ke arah Arga dengan mata terbelalak. Arga ketakutan dan lari keluar rumah. Langkahnya terhenti. Segerombol anak seusia dia berdiri menatap Arga. Beberapa anak dia kenal yang sudah lama hilang. Tubuh Arga membeku. Satu anak mendekat dan berbisik pada Arga. "Hapus namamu jika ingin selamat." Arga berlari kembali ke rumahnya. Lingkaran tadi retak, lilin mati. Para tetua desa hilang entah kemana. Hanya tertinggal ibunya, menunduk menangis. Maafkan ibu nak, ibu terpaksa. Mereka mengancam ibu. Arga terdiam. Para tetua desa berniat menjadikan dia tumbal untuk pesugihan. Suara entah dari mana terus memanggil namanya. Namaku bukan Arga. Suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Angin berhembus kencang. Nama Arga di lantai memudar. Keesokan paginya, desa Sukamarga gempar. Rumah-rumah megah di desa itu ambruk. Padahal tidak ada hujan ataupun badai semalam. Beberapa orang menangis dan yang lain berbisik-bisik. Arga dan ibunya memutuskan untuk pergi dari desa dan memulai hidup baru. Apakah semua benar-benar berakhir?